Ini kalau misalnya kalian udah sempat latihan soal gitu ya, jadi pola soalnya itu soal pertama itu biasanya tentang koloid gitu. Soal kedua tentang viskositas gitu ya. Kemudian soal tiga nanti tentang em, fotokimia. Terus setelah itu kurang predictable. Tapi biasanya soal terakhir itu biasanya tentang fotosintesis gitu. Oke. Jadi kita mulai dari awal, itu tentang koloid. Jadi kita punya tanah organik, itu didispersikan dalam air, pH-nya 5,63. Terus dicoba-coba dengan beberapa aditif ya. Ada Portland, ada semen Portland, ada PVA terhidrolisis, PVAP, yang terhidrolisis sebagian, terus ada yang sempurna, yang PVAF gitu. Kemudian dikasih tahu potensial zeta-nya sekian gitu ya. Dan kita dikasih tahu grafik potensial zeta tanah organik murni, kemudian ada semennya, ada PVAF sama PVAP-nya itu terhadap pH, kemudian ada yang ditambah CaCl2 ya. Itu ada dua gambar di situ. Oke. Kita jawab soal nomor 1 dulu, tentukan muatan alami dari koloid murni tanah dan disuruh jelaskan. Oke, jadi muatan alami itu kita menentukannya gimana? Itu dari potensial zeta. Oke, jadi menentukan muatan koloid itu dari potensial zeta. Jadi kalau misalnya potensialnya positif gitu ya, berarti dia muatannya positif, sebaliknya biasanya muatan negatif gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita udah tahu pH-nya 5,3 ya, jadi kita tinggal consult ke grafiknya di sini, kita lihat pH 5,63 itu, ntar aku zoom sedikit, itu di bagian mana ya? Itu negatif atau positif? Nah, di sini di antara 4 sampai 6 ya kira-kira. Kita tarik garis misalnya, ini dimaklumi saja kualitasnya high resolution ya. Jadi kira-kira di sekitar sini lah, 5,6 gitu. Yang kita lihat di sini adalah tanah organik. Jadi di sini murni, yang murni di sini, yang garis putus-putus, terus ini yang pakai semen, dan ini yang pakai PPAF, kemudian ini yang pakai PPAP. Oke. Yang kita cari adalah yang putus-putus. Di sini dia jelas muatannya negatif ya. Jelas potensialnya di sekitar minus 50-an. Kita tahu potensialnya negatif. Jadi muatan koloid murninya koloid murninya negatif. Penjelasannya tinggal bilang dari grafiknya ya. Pada pH normalnya 5,36, 5,63, nilai potensial sertanya negatif. Negatif sehingga muatan koloidnya negatif. Koloid murninya negatif. Nah, kalau misalnya kita nggak punya informasi pH, kita pakai aja pH normal air ya, pH 7 gitu. Jadi di pH 7 kita lihat apakah dia muatannya positif atau muatannya negatif. Kalau positif berarti dia potensialnya positif, berarti muatannya positif dan sebaliknya gitu ya. Oke, yang nomor 1A masih walk in the park, masih gampang. Nomor B, kita gambarkan lapisan ganda listrik dari koloid murni pada rentang 2 sampai 5. Nah, kita lihat dulu 2 sampai 5 itu potensialnya gimana perubahannya. Zoom lagi. Nah, di sini di pH 2 di sini. Ini pH 2 di sini. Kasih highlight sedikit aja.
pH 2 aku kasih warna merah gitu ya di sini. pH 2, kemudian ada pH 4, dan biar kontras pakai biru aja. Nah, nah di pH 2 garis putus-putus itu memang nggak ada datanya ya sebenarnya. Tapi kita bisa lihat trennya aja bahwa pH 2 itu dia pasti lebih naik lagi ke sini gitu. Jadi potensialnya pasti positif di pH 2. Kemudian di pH 3 dia kayak mendekati 0 ya di pH 3. pH 3 itu di tengah-tengah di sini, pH 3 yaitu mendekati 0 ya. Tapi belum 0 juga gitu. Cukup mendekati. Yang 4 sama 5 dia sudah negatif. Jadi dari data potensial zeta itu kita bisa gambar skema lapisan ganda listriknya kayak gimana. Pertama pH 2. Kita udah tahu kalau misalnya muatan koloidnya itu negatif. Jadi kita gambar lingkaran gitu. Kita tahu dia muatannya negatif. Karena kita udah tentukan yang dari A. Kemudian kita bikin lapisan berikutnya. Itu lapisan stern. Lapisan stern. Larger. Okay. Kita punya lapisan stern. Sambil ingat-ingat materi juga ya. Lapisan stern itu apa? And then terakhir adalah bidang geser. Oke. Ya kira-kira kayak gini lah. Jadi yang ini jelas ini koloid ya. Yang hitam ini koloid. Koloidnya bermuatan negatif. Nah, kemudian yang di tengah, di antara koloid dan batas merah. Nah, batas merah ini lapisan stern ya, sorry, bidang stern. Di antara yang koloid dengan bidang stern itu lapisannya gitu. Bidang stern, kemudian apa yang kita bisa temukan di lapisan stern? Kita bisa temukan kontraion. Kontraion dari koloidnya. Nah, kontraion itu artinya ya ion yang muatannya itu beda tanda aja. Tapi di pH 2 kita punya ion H+, itu konsentrasinya lumayan besar ya, 0,01 molar. Sementara itu konsentrasi OH- itu 10 pangkat minus 12 molar, sangat kecil. Nah, jadi kemungkinan besar kontraionnya adalah H+ ya. Jadi H+ itu nanti akan berdifusi gitu ya, masuk ke dalam sistem koloid, dan dia itu bakal diam di lapisan stern. Ini di lapisan stern. Gitu ya. Kemudian yang biru itu namanya bidang geser. Geser. Jadi kalau misalnya koloid itu berpindah, kayak gravitasi gitu. Jadi semua di dalam bidang geser itu kayak nempel sama koloid. Mereka itu nggak bakal berubah lingkungannya. Tapi ketika koloid bergerak, mereka itu semua ngikutin koloid itu. Makanya bidang biru ini disebut bidang geser karena dia bidang yang bergeser di dalam larutan koloid. Di dalam koloid itu gitu. Ketika partikelnya bergerak, bidang itu ikut bergerak juga gitu. Nah, sisanya di luarnya adalah larutan ruah atau bulk solution, larutan ruah. Gitu ya. Nah, di bidang geser, ini yang kita sebut potensial zeta. Kita mengukur potensial zeta itu di bidang geser. Kemudian kita punya potensial stern di bidang stern. Ya, gitu. Nah, jadi
Ini namanya lapisan perangkap listrik. Sambil ingat. Oke, itu pH 2. Kemudian pH 3. Kita tahu dari sebelumnya potensialnya berkurang. Zeta lebih negatif. Nah, kita juga tahu konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 3 ya. Jadi berkurang. Konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 11. Masih belum cukup ya. Nah, jadi persis sama sebenarnya gambarnya. Ngapain? Oke. Gambarnya hampir sama sebenarnya. Kayak gini. Cuman yang membedakan adalah bidang sternnya. Jadi bidang sternnya bakal mengecil. Sementara bidang gesernya tetap. Pertanyaannya kenapa? Kenapa bidang sternnya mengecil? Stern mengecil itu karena H plusnya berkurang. H plus berkurang. Nah, kita tahu H plus itu counter ionnya ya. Kontra ion pada bidang stern. Sorry, pada lapisan stern. Jadi ketika jadi ketika konsentrasi H plus turun, jumlah H plus pada lapisan stern juga berkurang. Stern berkurang. Jadi akibatnya lapisannya bakal menipis. Gitu. Paham ya sama logikanya ya? Jadi ketika kita naikin pH-nya, H plusnya berkurang, H plusnya keluar dari lapisan sternnya makin tipis. Tapi bidang geser itu tetap gitu. Nggak ada perubahan kalau untuk bidang geser. Kemudian di pH 4, kita tahu dia itu negatif ya. Potensial zetanya udah negatif. Artinya bidang sternnya makin tipis lagi. Karena konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 4. Konsentrasi OH minusnya masih kecil juga sih. Jadi masih belum berefek. Jadi persis sama, cuman bedanya lebih tipis lagi lapisan sternnya. Lapisan stern makin tipis. Lapisan stern makin tipis. Ya gitu ya. Jadi ketika diukur potensial zetanya, karena nggak ada kontribusi muatan positif di dalam lapisan stern, tidak ada kontribusi positif. Muatan positif dari potensial stern. Ya, potensial stern. Jadi potensial stern, jadi potensial zetanya negatif. pH 5 juga sama ya, pH 4 dan 5 gitu ya. Ya gitu. Jadi itu evolusi dari dari diagram lapisan rangkap listrik ya, dari pH ke pH gitu. Nah, nanti ketika udah basah gitu ya, mungkin ini nggak ditanya tapi berhubungan dengan soal berikutnya. Basah itu lapisan sternnya tipis. Lapisan sternnya sudah sangat tipis.
Tapi potensial zetanya masih lebih negatif daripada sebelumnya. Potensial zeta tuh eh, masih lebih negatif daripada sebelumnya gitu ya. Jadi maksudnya masih bisa lebih negatif lagi daripada sebelumnya. Nah, berarti kita punya faktor lain nih selain lapisan Stern yang sudah sangat tipis gitu. Jadi di basa kita basically punya gambar yang sama dengan pH 3 ini, cuman lebih tipis lagi potensial Sternnya. Nah, tapi OH- itu kenapa malah ngambil screenshot? Poten eh, OH- itu udah cukup besar konsentrasinya. Kita kecilkan dulu ya bidang Sternnya. Nah, gitu. Jadi ini bidang Sternnya udah sangat-sangat tipis ya. Bidang Stern sangat-sangat tipis. Yang membantu menurunkan potensial zeta adalah OH- masuk ke bidang geser. Karena konsentrasinya udah besar di sini. Konsentrasi OH- itu udah jauh lebih besar dari konsentrasi H+ pada suasana basah. Jadi OH- difusi masuk ke bidang geser, jadi ya overall potensial zetanya jadi lebih negatif. Lebih negatif. Gitu. Oke. Terus skematiknya yang C, berdasarkan teori DLVO, jelaskan pada pH berapa koloid murni tanah organik memiliki kestabilan paling rendah. Oke, teori DLVO. Jadi DLVO itu intinya menyebutkan bahwa energi potensial ya, potensial koloid itu ada dua komponen. Energi totalnya itu adalah energi dari atraksi dan energi dari repulsi atau tolakan ya. Atraksi tarikan, repulsi tolakan. Nah, yang atraksi itu adalah van der Waals. Di garis bawah sedikit. Inilah van der Waals. Kemudian ini adalah gaya elektrostatik. Elektrostatik. Jadi kita punya koloid bermuatan gitu ya. Kita punya gaya atraksi di sini yang biru itu karena van der Waals. Karena kita juga punya gaya tolakan. Karena potensial ya. Ada potensial yang sama tanda. Jadi dia tolak menolak. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendestabilkan koloid? Itu adalah dengan membuat repulsinya itu nol. Jadi van der Waals itu mendominasi. Ketika van der Waals mendominasi, mereka bakal mengumpul. Gitu. Koloid akan mengumpul dan koagulasi, mengendap. Gitu. Jadi tidak stabil. Nah, potensial repulsi itu kan sama dengan hukum Coulomb ya, 1/4 pi epsilon 0, bukan epsilon 0, epsilon gitu ya, karena kita punya medium, punya air gitu. Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi biar ini sama dengan 0, kita pengen Q-nya sama dengan 0. Itu muatannya ya. Muatannya sama dengan 0, artinya potensial zetanya itu harus 0. Mendekati 0 lah. Oke, gitu.
Nah, kita balik lagi, consult lagi ke grafik yang kita punya. Yang mana yang ngasilin potensial zeta 0. Jadi kita tarik garis gitu ya di sini. Kira-kira di sini. Sini lah ya kira-kira ya. Oke, 3 lebih sedikit. Jadi di pH 3, anggap aja 3,2 lah. Di pH 3,2 nilai potensial zetanya mendekati 0. Jadi pada pH 3,2 koloid itu tidak stabil. Kayak gitu. Oke, yang C udah. Yang D pada kondisi basah. Oke, itu dia. Makanya tadi ngejelasin tentang yang basah ya. Pada kondisi basah, deskripsikan zat tambahan mana yang akan menghasilkan sistem koloid paling stabil. Dan yang kedua, gambarkan skematik entitas koloid yang dideskripsikan pada jawaban nomor 1. Oke, nah tadi kita udah belajar cara untuk mendestabilkan koloid. Cara untuk menstabilkannya berarti E repulsi itu harus sama dengan E atraksi. Karena ini beda tanda ya, positif sama negatif. Setidaknya hampir sama gitu. Caranya adalah meningkatkan muatan potensial zeta. Nah, karena persamaannya itu Q1 Q2 ya, jadi kita butuhnya cuma magnitude aja. Magnitude ya. Magnitude itu nilainya aja. Misalnya 120 sama minus 55 yang lebih besar adalah, sorry, contoh yang jelek ya. Minus 120 sama 55 yang lebih besar adalah 120 magnitudonya. Jadi kita ambil nilainya aja, nggak perlu tandanya. Jadi kalau misalnya magnitudonya naik, magnitudonya lebih naik gitu ya. Jadi nilai E atraksi juga naik. Sorry, E repulsi. E repulsi juga naik. Jadi koloidnya lebih stabil. Balik lagi kita lihat di sini di grafik yang paling, karena di sini hampir semua negatif, berarti yang paling negatif itu adalah yang kotak garis tebal ya. Jadi itu PVAP di sini. Ini kotak garis tebal ya. Jadi dari grafik untuk penambahan PVAP itu menstabilkan koloid, paling menstabilkan. Paling menstabilkan koloid. Oke. Oke, deskripsikan zat tambahan mana. Dan 2, gambar skematiknya. Skematiknya kita lihat. PVAP ini polimer. Dia punya rantai panjang. Dan rantai panjang ini bisa berinteraksi dengan koloid. Nah, jadi kita gambar
diagramnya. Jadi ini koloid negatif ya. Koloid negatif, kemudian kita punya polimernya. Polimernya adalah ya kayak semacam rambut gitu lah. Kayak gitu. Maybe. Jadi itu polimernya. Kemudian potential Stern. Kita butuh bidang Stern. Nah, bidang Stern juga hampir sama dengan sebelumnya ya. Aku ambil contoh yang pH-nya sekitaran asam ya. Jadi lumayan tebal gitu potensial Stern-nya. Dan yang terakhir ada potensial zeta. Sorry, iya betul, potensial zeta. Nah, potensial zetanya itu sekarang mengikuti si polimer gitu ya. Seberapapun ukurannya, dia akan mengikuti besarnya ukuran si polimer gitu. Jadi, in some sense, polimer ini membesarkan bidang geser gitu ya. Jadi kita kasih sedikit kode dulu. Yang hitam ini adalah koloidnya. Koloid gitu ya. Muatan negatif, kemudian yang warna biru itu bidang Stern. Yang warna hijau itu adalah PVAP, dan yang merah adalah bidang geser. Gitu. Mau nanya, Ya, dengan pH yang sama, apa yang organik soil sama yang pakai PVAP ini bidang stemnya beda tebalnya? enggak. Jadi harusnya tebalnya itu sama harusnya. Karena kita lihat bidang Stern itu mengandung kontraion. Bidang Stern itu mengandung kontraion kan? Kontraion terhadap koloidnya. Jadi di dalam bidang Stern itu ada ion H+. Ada ion H+. Dan tebalnya hanya bergantung pada pH. Jadi seharusnya bidang Stern itu tetap ya dengan pH yang berbeda gitu. Nah, si PVAP ini dia itu berikatan terabsorpsi di koloid mungkin pada satu ujung ya, tadi aku gambar ujungnya gitu. Kemudian dia kayak menyelimuti koloid itu. Nah, itu dia cuma memperlebar bidang geser aja. Gitu ya. Jadi bidang Stern mungkin nempel dengan bidang geser kayak di sebelum-sebelumnya. Sini ya, di awal-awal ini. Dia nempel dengan bidang geser gitu. Tapi kalau di kasus lain, kayak misalnya ditambahin polimer, bidang gesernya itu mengembang gitu ya, melebar gitu. Jadi menyesuaikan dengan ukuran si polimernya. Karena polimer itu udah bagian dari koloidnya sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi harusnya bidang Sternnya sama ya untuk pH yang sama. Kalau pH-nya berubah ya kita udah tahu tadi bidang Sternnya bisa menipis gitu ya. Oke, Wir, thank you. Oke. Kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini, ini lapisan ganda listrik untuk si polimernya gitu ya. Oke. Apakah diminta menjelaskan? Gambarkan. Oke. Jadi kayak gitu, gambar skematiknya. Yang yang E berdasarkan gambar 2, jelaskan pengaruh penambahan CaCl2 terhadap kestabilan koloid tanah organik yang mengandung PVAP. Tadi kita udah punya PVAP ya, yang
udah digambar gitu ya. Sekarang kita pengen tahu pengaruhnya ditambahin CaCl2. Kita konsult lagi ke gambarnya gitu ya. Di sini CaCl2, ini CaCl2 ya. Tuh. Nah, ini CaCl2, yang ini adalah itu PVAP ditambah CaCl2, yang ini PVAP doang. Oke, jadi kelihatan jelas ya pengaruhnya. Ditambahin CaCl2 langsung positif potensialnya. Jadi apa yang terjadi di situ? Kita bisa gambar lagi ya. Bidang lapisan rangkap listriknya kita bisa gambar lagi. Ini. Karena dia positif, berarti kita tahu bahwa bidang sternnya itu bakal melebar. Dari situ kita udah tahu ya. Jadi melebar. Nah, tapi sekarang ada yang berbeda dengan bidang sternnya. Karena kita punya Ca2+. Jadi di sini aku perlu tunjukin bidang sternnya melebar. Bidang stern melebar. Itu karena ada Ca2+. Konsentrasinya di situ udah dikasih tahu ya. Konsentrasinya adalah 0, kecil banget. Tapi ini 0,01 ya. 0,01 molar. Dan ini konstan ya. Nggak bergantung pada pH. Karena kita juga punya konsentrasi Cl- itu adalah 0,02 molar. Oke. Jadi apa yang terjadi? Karena bidang stern itu ada kontraion. Kontraionnya mungkin bisa H+, dan pendatang baru Ca2+. Kayak gitu. Nah, akibatnya apa? Bidang sternnya melebar. Bidang sternnya memiliki potensial yang cukup. Potensial yang cukup sehingga potensial zeta-nya itu sampai berubah tanda. Kita berganti tanda. Eh, nah, nebak ya. Halo, apakah? Oke, sorry. Tadi habis ngebenerin ini agak ngebak. Oke, oke. Oke. Bidang stern memiliki potensial cukup sehingga potensial zeta-nya berganti tanda ya. Jadi dari yang sebelumnya negatif ke positif. Jadi bidang sternnya melebar dengan cukup besar gitu ya, karena ada Ca2+ yang masuk ke bidang stern sampai akhirnya potensial zeta-nya jadi positif. Itu yang terjadi. Perubahannya itu. Nah, di soalnya kalau nggak salah ditanya apa? Kestabilan. Nah, kalau kestabilan berarti kita nggak peduli tentang tanda ya. Jadi kita menjelaskan tanda kenapa dia bisa jadi lebih positif. Nah, yang kita lihat kalau kestabilan adalah magnitude.
Bisa dibilang kalau misalnya yang biru itu lebih jauh daripada nol ya dibandingkan yang merah. Jadi seharusnya yang lebih stabil adalah PVAP aja gitu. Lebih stabil PVAP. Lebih stabil PVAP saja dibandingkan PVAP plus CaCl2 karena ya magnitudonya ya. Karena magnitudo potensial zeta PVAP saja itu lebih besar dari PVAP ditambah CaCl2. Nah, ketika koloid ditambahkan elektrolit jadi kurang stabil, itu ada fenomenanya. Sama dengan kurang stabil. Kurang stabil, ini adalah salting out. Ada familiar ya? Jadi salting out itu karena ditambahkan elektrolit, koloid bisa crash, bisa mengendap gitu ya. Karena nggak stabil. Kayak gitu. Kalau ditambahin garam dengan konsentrasi tinggi. Nah, di sini ditambahin 0,01 molar itu sudah bikin dia nggak stabil gitu. Jadi kalau pengen menstabilkan itu tambahin garamnya nggak konsentrasinya lebih besar dari 0,01, harus kurang dari situ, mungkin 0,001. Oke, soal nomor 1 ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada ya langsung 2. Nah, lanjut aja. Nomor 2. Nomor 2. Turunan ester, bla bla bla, diukur reologinya. Jadi kalau ada kata reologi berarti berhubungan dengan viskositas. Jadi kita punya 3 grafik. Riogram mengandung senyawa turunan vitamin A, C, E masing-masing 1%, dan tanpa tambahan senyawa turunan. Itu 4A dan 4B ya gambarnya. Ini ada gambar 5A. Ini viskositas sampel setelah beberapa hari gitu ya. Jadi itu. Ini ada grafiknya stress versus shear rate, kemudian shear stress versus shear rate juga sama, dan ini viskositas terhadap waktu. Yang ditanya ada di bawah ternyata. So, mungkin tak di sini. Oke. Yang A. Deskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas suatu zat. Di viskositas bisa dipengaruhi oleh sama ada temperatur. Ya. Temperatur kan ditanya deskripsi, jadi kita harus jelasin. Jadi jika T naik, viskositas fluida turun. Ya. Jadi kalau viskositas gas itu naik ya. Sini, tapi di sini adalah ya viskositas suatu zat. Jadi sorry, bukan fluida, cairan. Jadi belum tentu gas juga, gitu. Belum tentu cairan viskositasnya. Jadi kalau temperatur naik, viskositas cairan turun, viskositas gas naik. Itu kenapa? Karena yang kedua, interaksi molekul. Sebenarnya viskositas cuma dipengaruhi interaksi, cuman sekarang interaksi itu dipengaruhi oleh apa gitu ya.
Dia faktornya banyak dan bisa dijadiin tes awal gitu. Jadi interaksi molekul itu kita bisa gambarin kayak gini. Jadi viskositas itu sebenarnya adalah menggeser suatu lapisan. Jadi ini kita punya lapisan yang di atas, lapisan di bawah, kemudian kita kasih semacam gaya dorong, gitu. Stres gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat strain-nya di sini. Gitu. Jadi interaksi molekul itu kayak dia berinteraksi sama lapisan atas sama lapisan bawah. Gitu. Ini interaksi molekul. Tanyanya, kalau misalnya interaksi molekulnya bagus, kuat, lapisan atas bakal susah bergerak dan susah mengalir. Jadi viskositasnya makin besar. Jadi kalau interaksi kuat, viskositas naik. Sebaliknya kalau interaksi lemah, viskositasnya turun. Nah, kalau temperatur naik, probabilitas untuk interaksi itu lebih kecil. Lebih kecil ya. Lebih kecil, jadi interaksinya lebih lemah. Interaksi lemah, jadi viskositasnya turun. Kalau di gas, ketika dikasih temperatur naik, dia bakal punya energi kinetik dan dia justru bakal berinteraksi malah. Yang sebelumnya interaksinya lemah karena jauh-jauhan, ketika dikasih energi kinetik, malah mendekat dan malah berinteraksi. Jadi viskositasnya naik. Tuh, interaksi kuat, yang pertama, kemudian interaksi banyak. Interaksi banyak contohnya adalah kalau misalnya ditambahkan zat tertentu. Interaksi banyak, misalnya air dengan polimer misalnya. Dia punya banyak interaksi banyak, interaksi kuat. Sama kayak sapu lidi. Kalau lidinya sedikit, gampang diputus, gampang patah. Kalau lidinya banyak, susah untuk diputuskan. Jadi viskositasnya naik. Itu interaksinya banyak ya. Zat tertentu bisa memperbanyak interaksi, bisa memperkuat interaksi. Misalnya surfaktan misalnya. Dia bisa memberikan interaksi yang lebih banyak pada dua lapisan, dua antarmuka gitu, surfaktan. Jadi bisa naik atau turun, tergantung dari apa yang dilakukan sama zat itu. Dan biasanya zatnya pasti dikasih tahu strukturnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi itu temperatur, interaksi molekul, dan zat tertentu. Ada lagi yang aku lupa maybe? Nggak apa-apa, bilang aja. Rasanya di tes Amir, awal, rasanya di tes awal ada berapa ya hal yang mempengaruhi viskositas. Kayaknya ya udahlah ya, cukup aja. Oke, yang B. Jelaskan apakah formulasi kosmetik merupakan material Newtonian atau non-Newtonian. Jadi kalau misalnya Newtonian, itu adalah gradiennya, gradien D sigma per DE. Oke. Jadi kita punya ini kan, grafik. Mana grafiknya? Di atas ya. Sini juga ya, harus ke atas dulu. Nah ini kan shear stress itu sumbu Y.
pakai biru. Kemudian shear rate itu sumbu X gitu ya. Nah, gradiennya itu sebenarnya adalah viskositas. Itu tidak bergantung terhadap berapa nilai sigmanya, stresnya berapa nilai strain rate-nya, shear rate-nya, atau waktu. Jadi dia itu viskositas konstan, nggak berubah. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sisanya non-Newtonian. Kalau tipe-tipenya aku nggak tahu, ada banyak yang bisa dibaca slide-nya atau catatannya. Kalau kita lihat di sini di grafik, kelihatan ya, kalau misalnya gradiennya konstan, tidak berubah, dia seharusnya ngasih garis lurus linear, kurva linear kayak gitu. Tapi sangat jarang ya ada fluida Newtonian. Ada sih, cuman jarang gitu ya. Kalau hal-hal yang fancy, kosmetik misalnya, itu kemungkinan besar non-Newtonian. Dan kita udah lihat di situ gradiennya berubah. Kalau yang A dia makin landai, yang B juga makin landai sih. Jadi makin besar shear rate-nya, makin kecil viskositasnya. Jadi di sini kosmetiknya non-Newtonian. Oke. Studi kestabilan menunjukkan bahwa kombinasi ketiga senyawa turunan vitamin menghasilkan karakteristik sampel yang memiliki kestabilan lebih tinggi terhadap degradasi dibandingkan tanpa vitamin atau hanya dengan satu jenis vitamin. Stabil. Jadi vitamin ini buat apa sebenarnya? Kita baca sedikit detailnya. Banyak digunakan dalam produk kosmetik pencegah penuaan dini. Oke. Terus yang ditanya adalah somehow kestabilannya lebih baik kalau misalnya ditambahkan ketiga vitamin itu dibandingkan tanpa vitamin atau dengan satu jenis vitamin. Nah, kalau degradasi berarti kita perlu lihat grafik waktu ya. Karena degradasi itu berhubungan dengan waktu. Nah, di sini grafik yang waktu. Kita lihat di sini viskositasnya. Kita cari ya viskositas yang paling nggak berubah gitu ya. Itu menunjukkan stabil. Jadi dia bilang FACE. Aduh, itu agak susah untuk melihat ini. Jadi kita lihat yang lainnya pada naik turun lumayan drastis, sementara yang merah itu kayak turun sedikit, naik sedikit, tapi nggak sebanyak yang lainnya gitu. Mungkin dari situ mungkin dimaksud dengan stabil gitu. Pertanyaannya, kenapa bisa viskositasnya stabil terhadap waktu? Jadi eh, viskositas itu bisa berubah kalau misalnya jika interaksinya berubah. Interaksi antar molekulnya. Interaksi antar molekul berubah. Nah, kalau interaksi bisa berubah berarti ada sesuatu yang salah di molekulnya. Berarti molekul
senyawa ya, senyawa terdegradasi. Ya, itu. Senyawa terdegradasi biasanya oleh udara, radikal bebas, reaktif oksigen spesies, oksigen, atau foton, cahaya. Itu faktor yang bisa bikin senyawa terdegradasi. Dan kita lihat di sini, sedikit baca detail, retinil palmitat, ascorbyl tetraisopalmitat, dan tocoferil asetat, A, C, dan E. Itu mencegah penuaan dini. Gitu ya. Mencegah penuaan dini artinya, well, sedikit agak detektif ya. Penuaan dini artinya mencegah oksidasi. Sorry, penuaan dini artinya oksidasi, degradasi tubuh ya. Degradasi tubuh, dan ya tubuh kebetulan terdiri dari senyawa-senyawa. Jadi mencegah penuaan dini artinya mencegah degradasi. Mencegah degradasi oleh faktor-faktor ini. Jadi itu sebabnya. Jadi kosmetik lebih stabil karena turunan vitamin ACE itu bertindak sebagai antioksidan, ya, antioksidan oleh udara, oleh reaktif oksigen spesies, oleh radikal yang lain, radikal bebas ya, kalau di iklan-iklan, sebagai antioksidan sehingga kosmetik sulit terdegradasi, sulit terdegradasi. Well, tapi kenapa satu vitamin nggak bisa mencegah degradasi? Mungkin kosmetiknya terpapar banyak degradasi gitu. Jadi ketika ditambahkan satu vitamin, hasilnya nggak definitif menstabilkan, masih aja naik turun. Gitu. Masih naik turun, jadi dianggapnya tidak membantu. Tapi dengan ketiganya, itu power of friendship, ketiga-tiganya bisa mencegah degradasi kosmetik. Oke, yang C, yang satu udah. Ini baru yang satu. Yang dua. Jika diputuskan bahwa produk akhir akan mengandung ketiganya, apakah konsentrasi masing-masing 1% dapat digunakan? Jelaskan. Nah, yang 1% kita lihat tadi, maaf ya, naik turun. Semoga tidak pusing. Atau mungkin pusing karena materinya yang susah. Kalau kita lihat di sini, dia masih naik turun ya. Dia masih naik turun, walaupun nggak sama dengan ini ya. Nggak sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Kita lihat yang hijau, dia naik turunnya signifikan banget. Yang biru juga sama, lumayan besar naik turunnya. Yang C nggak kelihatan, yang E juga naik turun yang jelas. Tapi yang FACE 1% itu naik turun, tapi nggak selebar mereka gitu. Jadi karena ini masih naik turun ya, masih naik turun. 1% ACE masih naik turun. Masih ada aktivitas degradasi. Jadi jawabannya adalah tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Jadi kesimpulannya naikkan konsentrasinya.
ACE. Vitamin ACE. Oke. Yang ketiga, mengapa ketiga senyawa tersebut dapat berdifusi melalui kulit manusia? Oke. Kenapa bisa berdifusi di kulit manusia? Siapa yang tahu ya? Kulit manusia itu terdiri dari apa? Sayangnya nggak ada yang ahli kosmetik di sini. Kalau nggak salah kulit manusia itu ada pori-porinya dan Kira ya, itu bisa berdifusi di kulit manusia tuh karena ada gugus nonpolarnya. oke, thank you. Jadi sel manusia itu ada dinding selnya ya kalau nggak salah ya. Enggak sih, nggak ada dinding sel, membran sel. Dan dari SFB, walaupun sudah selesai ujian, kita tahu membran sel terdiri dari gugus nonpolar. Jadi senyawa turunan vitamin ACE itu punya gugus nonpolar. Ada dikasih strukturnya nggak ya? Nggak ada. Nggak, di bawah strukturnya. Retinil palmitat, kemudian ada ascorbyl tetraisopalmitat, dan tocopherol asetat. Jadi semuanya punya rantai hidrokarbon yang panjang. Itu, dan gugus yang lain, dia bisa berdifusi masuk karena sifatnya yang mirip. Ini dari fosfodilayer, fosfolipid ya. Fosfolipid dia punya rantai yang mirip juga bentuknya, mirip kayak surfaktan. Karena mereka punya bentuk yang mirip, jadi fosfolipid itu kan nggak konstan. Fosfolipid itu berubah. Membran sel itu berubah gitu ya. Digantikan, dan dalam proses digantikan itu mereka bisa masuk. Jadi vitaminnya ACE bisa masuk melewati fosfolipid karena sifatnya yang mirip, dianggap sama oleh sel, dijadikan bahan untuk mengganti fosfolipid ya, karena fosfolipid itu dinamis, terus kemudian dia digantikan lagi masuk ke sel, jadi difusi, jadi pelan-pelan gitu ya. Oke. Thank you. Yang D, deskripsikan metode pengukuran viskositas dengan viskometer Oswald dan jelaskan apakah metode tersebut dapat digunakan untuk mengukur viskositas kosmetik. Yang D, Oswald. Jadi Oswald itu Oswald kan ya. Deskripsikan metode. Jadi kita melihat mengukur viskositas dengan laju alir cairan gitu ya. Jadi kita punya relasi kesamaan Poisson whatever ya, namanya aku lupa juga, yang biasanya dipakai di praktikum. Jadi viskositas cairan bersama dengan viskositas air kali rho cairannya kali delta T cairannya dibagi rho air delta T air. Gitu ya. Itu relasinya, dan kita pakai itu untuk mengukur viskositas cairan Newtonian. Karena viskositasnya nggak berubah. Kalau misalnya viskositasnya berubah, well, we're screwed gitu. Kita nggak bisa mengukur pakai Oswald. Ya. Pertanyaannya,
Apakah bisa untuk kosmetik? Kosmetik dengan Oswald? Jawabannya nggak bisa ya. Karena dia non-Newton. Kalau alatnya, ya pasti tahu lah ya, Oswald gitu. Dan cara makainya tinggal ditambahin aja. Anggap kayak bikin jurnal praktikum. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Atau nomor 2 ada pertanyaan dulu? Nah, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. Nomor 3. Kita main D3, menyerap cahaya dengan panjang gelombang 310, degradasi quantum yield 0,42. Jelaskan mengapa quantum yield degradasi kurang dari 1. Jadi 3 yang A. Jadi kita perlu konsul ke diagram energi itu ya. Jablonski or whatever namanya. Ini kita punya diagram energi gitu ya. Kemudian ini adalah S0, ini adalah S1, T1, dan balik lagi S0. Jadi kita punya proses eksitasi ke atas gitu ya. Kemudian apa yang bisa terjadi? Pertama adalah sini. Ini adalah fluoresensi. Kita kasih kode F aja lah. Kemudian ada apa ya? Sini ada internal conversion. Konversi internal, kemudian pindah ke sini. Ini namanya inter system crossing. Kemudian dari sini bisa turun lagi jadi fosforesensi, jadi triplet ke singlet. Kemudian bisa ISC lagi. Let's see. Warna apa ya? ISC lagi ya. Tapi kasih aksen. Karena dia itu berpindahnya secara non radiatif gitu, tidak mengeluarkan foton gitu. Oke, ada lagi yang hilang. Oh ya, ini satu. Untuk reaksi kimia. Let's say C gitu ya, photochemistry. Nah, sekarang quantum yield yang awal itu adalah quantum yield yang primitif. Primitif yang awal gitu ya. Itu sama dengan quantum yield dari proses fluoresensi. Nah, kita main warna. Fluoresensi. Kemudian ada internal conversion. Kemudian ada inter-system crossing. Kemudian ada fosforesensi. Kemudian ada yang inter-system crossing yang kedua. Dan yang terakhir adalah quantum yield photochemistry. Fotokimia. Quantum yield yang kita cari. Nah, yang primitif itu kita asumsikan 100% biasanya. Itu sama dengan something ditambah V. Dan kita tahu something itu pasti positif. Pasti positif, jadi V-nya itu sama dengan 100 dikurangi something positif. Dan itu pasti kurang dari 100% gitu ya. Jadi itu. Penjelasan yang lebih boring daripada itu tanpa gambar adalah quantum yield
fotokimia itu lebih kecil dari 100% karena sebagian populasi keadaan tereksitasi mengalami proses fotofisis. Itu adalah IC, ISC, fluorescence, phosphorescence. Itu. Kemudian yang B. Nah, kita hitung ini. Jadi alat dengan daya 100 watt mengubah sejumlah 7% energi listrik jadi cahaya. Nah, kita copy soal ini. Oke. Jadi kita tahu quantum yield-nya adalah 0,42 dan dari definisi quantum yield kita tahu itu adalah mol yang bereaksi dibagi dengan mol foton. Jadi kita tahu mol reaksi sama dengan mol reaksi dibagi quantum yield itu adalah mol foton. Kita tahu mol reaksinya itu dari massa si vitamin D yang terdegradasi. Massa dibagi dengan massa molarnya. Itu mol reaksi. Berarti N fotonnya itu sama dengan massa dibagi massa molar dikali V. Kemudian energinya. Energi yang digunakan, energi foton, itu adalah Hc per lambda. Kita udah tahu lambdanya berapa. Untuk 1 mol foton, kita tinggal kali dengan Avogadro. Oke, jadi energi totalnya adalah M per massa molar kali V Na Hc per lambda. Itu energi yang dibutuhkan. Bahasa Inggris saja. Nah, tapi energi yang digunakan itu beda. Energi yang digunakan, energi need dibagi energi yang digunakan adalah perkalian efisiensinya. Efisiensi 1, efisiensi 2, efisiensi 3. Jadi energi yang digunakan adalah seper V1, V2, V3, M per massa molar dikali V, Na Hc per lambda. Oke. Kemudian itu baru yang digunakan. Nah, energi yang digunakan adalah daya P dikali delta T. Yang ditanya adalah apa? Hitung waktu yang diperlukan. Oke. Yang kita butuhkan adalah delta T. Jadi kita punya persamaan yang sangat panjang, delta T sama dengan seper efisiensi 1, 2, 3, delta, bukan delta, T. Gitu ya. M per massa molar dikali V, Na Hc per lambda. Tinggal masukin angkanya. Efisiensi pertama 7%, 0,07. Efisiensi kedua itu adalah 0,25. Efisiensi ketiga adalah 0,5. Dayanya adalah 100 watt. Ya, watt itu udah satuan SI, jadi nggak perlu diubah. Masanya 10 gram, nggak apa-apa, karena massa molarnya dalam gram per mol. Berapa massa molarnya?
384,64. 384,64 dan kita punya quantum yield 0,42. Bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 H 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Kita masukin C-nya di sini 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya 30 kali 10 pangkat minus 9. Dan kita akan dapat waktunya dalam detik. Karena semuanya satuan SI. Kali masa ya. Kali 10 kali 8 kali 10 kali 6,62 kali 10 kali 34 dibagi 0,07 bagi 0,25 bagi 0,5 bagi 100 bagi 384,64 bagi 0,42 bagi 310 kali 10 minus 9. Jawabannya adalah lama 27317,44 detik. Dengan nulis sekon tapi hampir nulis T. Waktunya segitu. Coba jadi jam sekitar 7,5 jam. Oke. Udah ya? Jadi kalau soal tentang fotokimia, ya perhitungannya nggak susah-susah banget. Cuman harus teliti karena ada banyak yang ini persamaannya panjang banget kan. Saran aku sih kotret dulu persamaannya, setelah itu baru masukin angkanya. Karena itu nanti salah perhitungan itu jadi lebih sedikit. Oke. Aerosol adalah salah satu bentuk koloid, soal nomor 4 ya. Dalam volume sekian meter kubik aerosol terhadap 120 buah partikel sol. Dan konsentrasi massa dari sol adalah 10⁻⁴ kg per meter kubik. Kecepatan fasa terdispersinya adalah 2,2 kali 10⁻³ kg meter kubik. Fasa terdispersi. Sol yang terbentuk dianggap memiliki bentuk bulat. Pakai yang dimaksud dengan koloid dan berikan 2 teknik untuk membuat koloid. Oke. Jadi koloid adalah pilihan kata-kata campuran dengan ukuran sekian sampai sekian, 1 sampai 1000 nanometer yang terdispersi pada suatu medium pendispersi. Udah gitu aja. Ya, kalau soal itu aku kembalikan lagi lah definisi koloid itu kayak gimana. Semuanya punya definisi masing-masing. Dan 2 teknik untuk membuat koloid. Teknik pertama adalah kondensasi. Dan mekanik. Jadi kalau kondensasi itu kita buat dari kecil dulu, kecil ke besar. Kalau mekanik sebaliknya, besar ke kecil. Oh, mekanik, sorry, dispersi. Dispersi. Jadi ini ada banyak kondensasi. Kondensasi yang paling terkenal biasanya lifiolisis. Ada busur beredik. Koreksi aja ini karena hafalan aku nggak hafal banget. Kalau dispersi ada mekanik tadi contohnya. Terus kemudian ada apa lagi? Selain itu dispersi. Peptisasi. Makanya ada di ujung lidah dispersi tapi apa? Tapi ya whatever. Udah 2 ya masing-masing. Silakan hafalkan yang lain kita. Yang B. Apa yang menjadi fasa terdispersi dan fasa medium pendispersi dari aerosol? Jadi kalau aerosol, sol itu adalah padat dalam cair. Tapi aerosol padat dalam
gas. Itu terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah gas, misalnya udara. Contohnya dari suatu aerosol, tinggal pilih ya, antara bersin atau baygon. Debu juga bisa sih, itu aerosol. Jadi aerosol itu adalah padat dalam gas ya. Ini terdispersi, ini pendispersi. Dan contohnya bersin, debu, dan apa tadi? Botol semprot ya, penyemprot. Apa ya namanya? Botol ya udahlah, botol penyemprot gitu. Penyemprot kaleng. Biasanya yang dari kaleng biasanya menghasilkan aerosol. Contohnya ya obat nyamuk semprot. Bila diketahui bahwa volume satu partikel sama dengan perbandingan antara massa satu partikel terhadap kerapatan massa terdispersi. Hitung besar diameter dari aerosol. Jadi ini matematika biasa ya sebenarnya. Jadi kita punya volume dalam berapa? Ini kita copy soalnya. Sebelum juga nih. Oke. Jadi volumenya 4 kali 10 pangkat minus 22 meter kubik. Itu ada 120 partikel. Dan kita tahu rapat massanya adalah 10 pangkat minus 4 kg per meter kubik. Dan rho-nya 2,2 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi ini rho dari partikel. Inilah rho dari koloid. Jadi jangan sampai ketukar. Oke. Jadi dalam volume ini, jadi kita tinggal rho dikali V itu sama dengan N dikali M. Karena kita punya N ini adalah jumlah partikel. Nggak mungkin kan dalam satu volume partikelnya cuma satu. Rho koloid ya. Obviously. Oke, kita cari N. Kita cari massa. Massanya adalah rho koloid. Ya, V dibagi N. Itu aja. Hitungnya nanti aja. Kemudian volumenya, volume partikel, oke, itu adalah massa dibagi rho. Jadi kita udah tahu bahwa ini rho partikel ya. Kita tahu M-nya di sini, jadi itu rho koloid per rho partikel V per N. Itu adalah volume partikel. Asumsikan bola berarti 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan ini. Rho koloid bagi rho partikel kali V per N, dan R sama dengan 3/4 pi rho koloid rho partikel V per N akar pangkat 3. Tinggal masukin angkanya. 3/4 pi rho koloidnya adalah -4, rho partikelnya adalah 2,2 kali 10⁻³ kali volumenya
4,4 kali 10 minus 22 dan di bawahnya adalah 120 partikel. Dan kita dapat R-nya adalah 3,307 kali 10 pangkat minus 11 meter. Atau 33,07 pikometer. Menjadi-jadinya ini. Kalau ini dikali 2, masih kurang. Dan kenapa ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan aerosol biasanya? Aerosol itu nanometer biasanya. Tapi di sini sangat kecil. Entah kenapa. Ditanya diameter dikali 2 ya. Kali 2 diameternya sama dengan 6,14 pikometer. Oke. Kemudian tepung terigu bila dicampur dengan air membentuk koloid. Dilihat dari viskositasnya apakah termasuk Newtonian atau non-Newton. Yang sering masak campuran tepung terigu sama air kira-kira Newtonian atau non-Newtonian? Ini jawabannya non-Newtonian. Jadi ketika kita campurkan pertama dia koloid kan? Campurkan pertama itu masih encer. Tapi kalau didiamkan dia akan kental. Jadi viskositasnya berubah seiring waktu. Nah, itu tanda-tanda non-Newtonian ya. Karena non-Newtonian tidak bergantung pada waktu. Oke. Sekarang nomor 5. Bila dalam 1 menit sebanyak sekian mol air masuk sel dan sekian lagi keluar. Volume dari sel adalah sekian dan luas permukaannya sekian. Pertanyaan pertama nggak ada hubungannya sama apapun itu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan flux. Jadi flux itu adalah laju apa yang bisa bilangnya? Laju alir. Alir suatu bukan. Ya betul. Laju perpindahan mungkin ya. Pindahan suatu senyawa atau molekul. Tepatnya molekul sih. Suatu molekul yang melewati suatu permukaan. Antar satuan luas permukaan tersebut. Itu flux ya. Yang B, hitung besarnya flux dari air yang memasuki sel tersebut. Oke, jadi flux namanya bisa J adalah 1/A dm dt. Di sini nggak perlu kalkulus, delta N, delta T. Delta N-nya kita udah tahu 0,0023 masuk dan 0,0016 keluar. 23 masuk, kita kasih tanda positif, 0,0016 keluar. Dibagi, ini mol ya. Luas permukaannya 28 mikrometer persegi. Maaf. Persegian terkata satuan. Kali dengan 1 menit. Saya 60 detik.
Jadi fluxnya adalah tinggal hitung. Dibagi 28, dibagi 60. Nggak usah ganti satuan ya, kalau misalnya nggak diminta. 10⁻⁻7 mol per mikrometer persegi second. Ini fluxnya. Yang C, berapa pertambahan berat sel dalam 1 jam? Dalam gram. Oke, C. Jadi, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa jumlah yang masuk. Delta M. Delta M itu sama dengan delta N dikali massa molar. Dan kita tahu delta N-nya itu adalah J dikali A dikali delta T. Kali massa molar. Asumsikan aja J-nya konstan gitu ya. 4,167 kali 10⁻⁻7. Kemudian 28, delta T-nya sekarang 1 jam. 3.600 detik. Kali M. M-nya adalah 18 ya. Gram per mol. Jadi pertumbuhannya adalah 0,75 gram. Oke. Itu. Yang C, jika selnya semi-permeable. Semi-permeable artinya hanya molekul tertentu yang bisa masuk. Molekul tertentu boleh masuk. Boleh masuk. Nah, tapi di sini kita ngomongin tentang air. Air masuk jika osmosis. Well, nggak selalu sih. Tapi kita lihat arah osmosisnya kemana gitu ya. Kita punya sel, dan ini adalah lingkungannya. Kalau misalnya air masuk, artinya osmosis itu dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti lingkungan itu lebih rendah. Lingkungan itu lebih rendah daripada sel, artinya ini adalah kondisi hipotonik. Seperti itu ya. Kondisi hipotonik. Pertanyaannya sangat SFB. Apa yang terjadi jika terus-menerus terjadi, selnya akan pecah. Krisis ya. Karena kemasukan air. Terus, kalau di tanaman, ini sel hewan. Kalau di tanaman, dia bakal tertahan. Tanaman tertahan dinding sel. Jadi dia menghasilkan tekanan turgor. Oke. Nomor 5. Nomor 6. Fotosintesis adalah bla bla bla, urutannya pemanenan cahaya, pemisahan dan transport muatan, dan oksidasi air. Pada proses fotosintesis terjadi interaksi antara cahaya gelombang elektromateri dengan materi. Dua prinsip penting adalah hukum Grotius-Draper dan hukum Stark-Einstein. Berikan penjelasan tentang kedua hukum ini dan dalam proses interaksi cahaya materi. Well, kalau misalnya itu bukan dualitas cahaya gelombang, berarti kita nggak tahu itu apa. Jadi kita cari aja di internet. Apa namanya? Grotius-Draper. Grotius-Draper menyatakan hanya cahaya
yang diabsorpsi oleh sistem bisa menghasilkan fotokimia, proses fotokimia. Sangat informatif ya. Jadi hukum Grotius, apa namanya? Grotus Draper. Draper menyatakan bahwa hanya cahaya yang diserap itu yang bisa menghasilkan reaksi fotokimia. Kemudian hukum Stark-Einstein. Bagi satu, menyatakan photochemical equivalence law, menyatakan bahwa setiap foton yang diabsorpsi akan menghasilkan proses kimia atau fisika. Well, hukum Stark-Einstein. Cahaya yang setiap cahaya yang diabsorpsi, yang diserap, diabsorpsi, menghasilkan fotokimia atau ya, fotofisis. Nah, aku kira fotonnya bikin kopi ya. Oke. Berikan penjelasan. Apa yang harus dijelaskan? Karena hukumnya isinya kayak gitu. Materials such as dyes and phosphors must be able to absorb light at optical frequency. Jadi setiap foton itu menghasilkan proses ya, apa yang perlu dijelaskan tentang hukum ini? Aku juga nggak tahu. Next, B. Pada urutan pemisahan dan transport dan muatan melalui transport muatan melalui mekanisme skema Z, sistem fotosistem 2 akan menerima elektron dan membuat P680 menjadi P680 bintang. Spesies apakah yang akan menjadi donor elektron ini dan tulis reaksi kimia bagaimana donasi elektron terjadi. Okay. Apa itu fotosintesis? Kita cari. Kalau ditanya spesies apa, tidak tahu. Tahunya cuman itu adalah elektron PS2 akan menerima elektron dari ED1. Mintanya lah ED1. Molekul apa yang menjadi ED1? Kita cari Google real quick. Di sini
Di Wikipedia nggak ada ya. Where should I look? Spesies apa? Cobaan silakan cari ya itu spesies apa ya, yang menerima elektron, yang mendonorkan elektron, dan tulis reaksi kimia bagaimana donasi reaksi elektron terjadi. Jadi reaksinya adalah Ed1 ditambah P680 dikasih HNO, jadi probably Ed1 positif ya, karena dia kehilangan elektron. Oh enggak, harusnya Ed1 itu ini. Silakan sambil cari diagram Z biar lebih paham ya apa yang ku bilang. Atau copy aja lah diagramnya dari Wikipedia. Who cares? Copy image. There we go. Wira, Iya, iya tadi yang penyedia elektron kayaknya air deh. Kan disuruh tulis reaksinya juga, berarti kita nulis reaksi pirolisis. iya, karena dimintanya Oke. reaksi. Nah, cuman sekarang Oke. spesies apakah yang akan menjadi donor elektron? Jadi itu kan sebenarnya Ed1 kan. Tapi apa itu Ed1? Well, aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti O2 yang pertama mungkin. adalah enggak, harusnya ini ya. Kalau di diagram ini kan nggak kelihatan ya di Ed1 itu di mana. Tapi harusnya sebelum elektronnya dikasih ke P680 ini ada Ed1 di sini. Ed1 nerima dulu, kemudian Ed1 ngasih ke P680. Jadi reaksinya kayak gini. Pertama splitting air dulu jadi oksigen. Jadi setengah oksigen ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Kemudian elektronnya dikasih ke Ed1. Ya, 1 ya. Jadi Ed1 minus sort of. Kemudian Ed1-nya baru ngasih tadi dikasih P680. Kemudian dengan HNO jadi Ed1 lagi dan P680 bintang. Kayak gitu. Itu reaksi yang dicari. Tapi Ed1 itu apa? Aku juga nggak tahu Ed1 itu apa. Oke, next. Hitung besarnya energi yang terlibat dalam sistem PS2 di atas untuk setiap mol elektron yang didonasikan. Oke, yang terlibat di sini. 1 mol ya. Kita cuma mendonasikan 1 mol. Jadi 1 elektron itu sama dengan 1 HNO. Dan dari namanya P680 berarti dia nyerap 680 nanometer. Jadi untuk 1 elektron kita punya Hc per lambda. Jadi untuk 1 mol elektron kita punya Na Hc per lambda. Jadi tinggal dikali bilangan Avogadro. Energinya adalah, tinggal masukkan saja angkanya. 6,022 kali 10⁻23 kali 6,626 kali 10⁻34 kali 3 kali 10⁻8 dibagi lambdanya 680 kali 10⁻9. Dan kita dapat hasilnya adalah 176,04 kilojoule per mol elektron. Besarnya energinya ya. Oke. Berapakah jumlah foton dan besarnya energi total dalam elektron volt agar pada reaksi tahap pertama 1 mol elektron dapat dihasilkan? Oke. Jadi jumlah fotonnya tadi jelas ya, cuma 1. Dan energi totalnya adalah, kita udah hitung di sini. Ini energi total per mol elektron. Jadi jumlah fotonnya 1, dan sekarang kita ubah energi totalnya jadi 176,037,23 joule. Itu sebenarnya nilai eksaknya. Sekarang kita ubah jadi
elektron volt dikali 1 elektron volt per 1, berapa untuk muatan elektron 1,602 kali 10 minus 19 joule per elektron volt. 1 elektron volt ya, jadi tinggal dikali itu ya. 1 joule di sini. Oke, jadi energi totalnya dalam elektron volt adalah tinggal dibagi 1,602 kali 10 pangkat 19 minus 19. Hasilnya adalah 1,099 lah kali 10 pangkat 24 elektron volt gitu. Oke, itu elektron voltnya. Jadi kita tinggal ubah satuan aja sebentar. Kemudian reaksi keseluruhan adalah sekian dengan delta G 500 kJ. Berapa jumlah foton dan besarnya panjang gelombang masing-masing foton agar dapat mengkonversi satu buah molekul CO2 bila quantum yield-nya 0,7. Oke. Jadi yang E kita tahu V itu adalah jumlah CO2 N CO2 yang bereaksi dibagi dengan Jadi di sini NCO2 ditambah NH2O ditambah HNO. Jadi satu HNO itu menghasilkan NCO2. Nah, itu nggak penting sih. NCO2 dibagi N foton. Kita tahu NCO2-nya 1, yang kita cari adalah N fotonnya. Dan kita tahu N fotonnya adalah 1/V. Jadi 0,7. Inverskan berarti 10/7. Udah aneh ya. N fotonnya nggak bulat. Let's get just roll with it for a moment. Kemudian kita tahu energinya itu adalah NHC per lambda. Tapi energinya kita bisa cari juga dari delta G dikali mol CO2. Ini ya. Kita udah tahu NHC lambda kita nggak tahu. Delta G kita tahu. NCO2 kita juga tahu. N-nya adalah kita punya persamaan N foton HC per lambda sama dengan delta G NCO2. Jadi kita dapat NCO2 bagi N foton itu adalah quantum yield di sini. Jadi kita dapat lambda sama dengan HC per delta G dikali V. Yang masukkan 6,626 ke 1934 kali 3 kali 1048 dibagi dengan delta G. Delta G-nya adalah 500 kJ. Oh ya. Jangan lupa ini harus dikalikan NA dulu ya. Oke, benar-benar. Dan ini harus dibagi dengan NA ya. Kenapa harus dibagi dengan NA? Karena delta G-nya dalam kilojoule per mol. Jadi kita harus kalikan itu. Jadi sebelum kita bagi, kita kalikan dengan 6,022 kali 10,23 dibagi 500, kemudian dibagi 0,7. Jawabannya adalah
Berapa panjangnya? 6,626 garis bawah minus 34 kali 3 garis bawah 8 kali 6,022 1,23 bagi 500. Oke, nah itu benar. Salah. Lupa dikali pangkat 3 di bawah ya. Jadi ini jawabannya 3,42 garis bawah minus 7 meter atau 342 nanometer. Nanometer. Gitu. Oke. Nah, itu energinya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan selain tentang teori fotosintesis? Kalau itu mungkin bisa dibaca lagi ya. Entah spesies senyawa apa yang sebenarnya jadi donor ED1, jadi elektron akseptor 1, kemudian jadi ED2, kemudian jadi ada EA2 ya, ada EA2 juga. Tapi di sini udah dikasih tahu ini viridoksin. Kemudian di sini kalau dari diagram ini adalah elektron akseptor 1, kemudian ini adalah elektron donor 2, kemudian ini adalah elektron akseptor 2. Mungkin ya. Bisa dibaca-baca lagi. Oke. Jadi itu untuk pembahasan 2021. Ada yang mau ditanya dulu? Pembahasan. Harap sih penjelasan itu cukup jelas ya. Oke, kayak gitu. Azul ini keratin sampai jam berapa ya? 2 jam aja ya biasanya. Terserah kamu dan ya Allah, baru nyadar gue gagal record.